Shalom, Lifehouse Family. Tanpa terasa kita sudah di penghujung tahun dan ini adalah live sale yang terakhir untuk tahun 2020. 1 tahun telah kita lalui tanpa terasa, memang ada banyak hal yang unusual, hal yang tidak biasa yang terjadi. Dan kita mulai dibiasakan dengan sesuatu yang namanya new norm, new normal. Tetapi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan, Tuhan yang sama tetap menyertai kita dalam semua musim kehidupan kita. Itulah sebabnya pada saat ini persiapkan catatan saudara, catat hal-hal yang penting sebab sebentar lagi kita akan diajar kebenaran firman Tuhan oleh seorang saudara, seorang abang, seorang sahabat, Pastor Ruli Simorangkir. Mari persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan Tuhan melalui semua musim kehidupan kami. Di penghujung tahun 2020 ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk terus belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar isi hati Tuhan ditumpahkan pada malam hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami, rendahkan diri kami, mempersiapkan hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tanpa berpanjang lebar kita sambut Pastor Ruli Simorangkir. Thank you, Pak. Shalom, Lifehouse Family. Rasanya baru kemarin ya kita lewatin tahun baru. Rasanya baru kemarin kita bilang Happy New Year, happy gitu. Tahu-tahu COVID. Suasana yang tadinya cerah tiba-tiba berubah jadi gelap. Ke depan di tahun 2021 kita nggak tahu apakah new normal ini masih akan tetap ceria ataukah new normal ini akan melanjutkan kegelapan tahun ini. We don't know. Dan banyak orang yang rasa takut dalam gelap. 1 tahun kemarin kita gelap, nakutin banget. Ekonomi sebelum tahun 2020, waktu itu masih belum sehat. 2020 rusak-rusakan, gelap total. Dan itu bikin takut. 2021 kita berharap bahwa segala sesuatunya membaik. Tapi ternyata kan juga belum tentu membaik. Apakah jangan-jangan masih tetap akan gelap. Dan kegelapan itu nakutin. Sehingga mempersiapkan kita semua untuk masuk ke dalam tahun yang baru. Saya akan bicara tentang, are you afraid of the dark? Apakah kita takut di dalam kegelapan? Banyak kok orang yang rasa takut dalam gelap. Saya juga ingat banget betapa waktu saya kecil dulu saya takut banget kalau kamar udah mulai gelap. Siang no problem. Saya ngenalin banget kamar saya, di mana saya nyimpen gundu, di mana saya naruh mainan yang lain. Saya hafal banget. Tapi begitu gelap itu datang, mama malam-malam bilang begini, zaman dulu di rumah tuh belum ada listrik. Kita pakai Petromax. Mama bilang, anak-anak tidur ya, ini lampu udah mau dimatiin. Matiin. Gelapnya, ampun-ampunan. Di luar gak ada suara apa-apa karena di luar juga gelap, gak ada listrik. Cuma ada suara jangkrik, krik, 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 krik. Wah, tiba-tiba dalam kondisi yang gelap itu, saya mikir jangan-jangan di bawah tempat tidur nih, tiba-tiba bakalan keluar monster. Nakutin gitu. Takut di dalam gelap, kita menjadi takut. Kenapa orang takut di dalam gelap? Karena gelap membawa ketidakpastian. Seperti tadi saya bilang, pada saat segala sesuatu terlihat, kita tahu bahwa kita megang kendali terhadap sesuatu. Dalam terang kita ngelihat kalau ada bahaya yang datang kepada kita. Tapi ketika gelap kita nggak tahu sama sekali. Dan gelap itu datang dalam bermacam-macam bentuk. Bentuk yang pertama adalah ketika sakit penyakit datang. Ada temen yang hidupnya sehat banget, sehat asli,
olahraga, dia juga sendiri adalah dokter, makanannya dijaga, nggak ngerokok, sehat banget, nggak makanan minyak, sehat deh. Tapi ternyata dia kena kanker, yang ternyata sekarang ketahuan stadiumnya stadium yang dini, itu pun kegelapan. Bentuk yang lain dari kegelapan adalah problem-problem besar dalam hidup yang kita nggak punya kendali sama sekali atasnya. Seperti kemarin, COVID. COVID itu problem besar yang kita sama sekali nggak punya kendali. Dan itu sangat menakutkan. Ekonomi itu juga gelap yang sangat menakutkan. Nah, gimana caranya kita bisa ngatasin ketakutan kita terhadap gelap? Caranya adalah kita harus mengenal ada apa di dalam gelap, ya. Kalau kita kenal sesuatu, gini, yang kita takutin tuh selalu adalah segala sesuatu yang kita nggak kenal. Itu nakutin banget. Tapi waktu kita kenal, maka kita tenang. Kita ngerti gimana caranya ngadepin gelap itu. Dulu saya ngambil lisensi sebagai pilot. Saya pernah belajar jadi pilot. Sebagai calon pilot, salah satu hal yang harus saya pelajarin adalah bagaimana caranya nerbangin pesawat di dalam kegelapan yang betul-betul gelap total. Bukan hanya gelap total, bahkan di dalam awan. Waktu kita nyetir malam-malam pesawat dan di dalam awan, itu sama sekali kita nggak bisa punya referensi. Kita nggak tahu apakah kita muter ke kanan, atau ke kiri, atau straight and level, atau nanjak, atau turun. Kita nggak tahu. Semua indera di dalam kepala kita ini ngasih informasi yang salah. Seolah-olah kita belok, padahal kita nggak belok. Seolah-olah kita naik, padahal kita nggak naik. Bingung luar biasa. Nah, untuk handle itu, saya betul-betul harus ngerti gimana caranya mengatasi kegelapan. Bagaimana nyetir pesawat di dalam gelap, harus ngerti. Nah, waktu saya ngerti, hilang ketakutan itu. Maka awan gelap bukan lagi menjadi momok. Nah, itu harus kita pahamin. Sehingga, ayo kita ngerti dulu, apa sih gelap itu? Pertama, hanya dengan merasakan kegelapan, kita menghargai terang. Lucu ya? Justru dengan adanya kegelapan, malah kita bisa menghargai terang. Dalam kondisi yang normal, terang itu buat kita ya udah emang begitu. We take everything for granted. Nah, ternyata waktu kita merasakan gelap, justru ketika itulah kita bisa menghargai terang. Di dalam kegelapan, maka perkataan Allah dalam kitab Yesaya menjadi berharga. Otherwise, nggak terlalu kita pusing. Tapi dalam kegelapan, justru ini jadi sangat berharga. Dikatakan begini dalam Yesaya 60 ayat 19. Bagimu, matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Gelap berarti, gelap sekali. Dan ketika itu, Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Akan ada waktunya, kata Tuhan, di mana bulan, bintang, matahari dan seluruh penerang di angkasa raya itu tidak lagi menjadi penerang bagimu. Dan ketika itu akan terjadi, sayangku, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menjadi penerang abadi, dialah yang akan menjadi keagunganmu. Bayangin, tanpa gelap, kita nggak akan mengharap Tuhan sebagai terang abadi. Tanpa gelap, kita nggak akan menjadikan Tuhan sebagai sumber keagungan kita. Lewat pembacaan firman Tuhan yang barusan, kita menjadi sadar bahwa memang dunia yang kita huni ini bukan tempat yang ideal. Bumi yang kita huni ini adalah God's upside down kingdom. God's upside down kingdom. Justru, bayangin, kenapa sih saya bilang God's upside down kingdom? Karena gini, justru di dalam gelap kita akan menikmati, menghargai terang. Aneh. Padahal untuk orang yang nggak punya iman, gelap itu adalah the end of everything. The end of everything and anything, gelap adalah akhir dari segala sesuatu. Tapi Tuhan katakan, no,
Enggak, itu bukan bagimu sayang. Kalau untukmu, bumi ini adalah God upside down kingdom, dunia Allah yang terbalik. Justru di dalam gelaplah kamu akan menghargai aku sebagai penerang abadi. Kamu akan menghargai aku sebagai keagunganmu. God's upside down kingdom. Jadi kalau begitu, apa yang Tuhan mau katakan? Gelap itu pasti terjadi. Udah pasti terjadi. Nggak perlu khawatir. 2021 apakah dia akan bawa terang? Apakah dia akan bikin kita jadi happy? Ataukah ini melanjutkan kesengsaraan kita? Don't worry about it, kata Tuhan. Don't worry about it. Nanti justru kamu akan melihat bahwa di dalam gelap kamu akan menikmati terangku yang ajaib. Di dalam gelap akulah yang akan menjadi pemimpinmu sayang. Don't worry about it. Allah yang kita sembah ya, Allah Israel ini adalah Allah yang tidak pernah tinggalin pekerjaan tangannya. Dikatakan begini, masih Yesaya juga ini. Dikatakan begini, ini ayat yang saya paling sayang, saya seneng banget. Dulu saya benar-benar terjamah lewat firman Tuhan yang ini. Ini, ayat yang paling saya sayang deh. Saya mau bagiin kepada saudara-saudaraku sekalian. Dikatakan begini, Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, lihat ya, kegelapan itu pasti datang. Karena memang kita tinggal di dalam God's upside down kingdom. Kegelapan itu pasti datang. Tapi aku menggendongmu. Aku telah melakukannya. Aku mau memikul kamu. Dan aku mau menyelamatkan kamu. Gelap itu pasti datang. Tapi aku tidak pernah meninggalkan pekerjaan tanganku. Aku akan menjagaimu sempurna. Kedua, yang buat kita takut kepada gelap adalah karena kita kebiasa untuk pegang kendali hidup kita. Banyak orang Kristen yang menjadikan Tuhan itu sekedar hari Minggu. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kendali ada pada dirinya. Seolah-olah dia adalah kapten kehidupan. Seolah-olah dia jagoannya. Seolah-olah dia yang paling hebat. Gitu. Waktu itu ada teman cerita bahwa ada satu pejabat di negara mana gitu ya, pergi ke Singapura. Di Singapura main judi. Bayangin main judi, malu-maluin banget main judi. Habis itu menang dia. Menang jumlahnya banyak. Waktu menang jumlahnya banyak, dia nggak bisa transfer hasilnya karena dia pejabat. Apa yang dia bikin? Dia telepon, saya mau bilang, nggak boleh ngomong negaranya. Pokoknya dia bilang, dia telepon ke rumah. Dia suruh Hercules, angkatan udara negeri itu, untuk datang jemput uang hasil menang judinya. Ngeri nggak? Untuk menang judi, setelah menang judi, dia panggil Hercules, angkatan udara, untuk terbang ke sana angkut hasil menangnya. Keterlaluan loh. Manusia itu sering seperti itu. Mereka ngerasa bahwa mereka sehat, berkuasa, punya uang, maka mereka merasa sebagai kapten kapal. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, kegelapan menjadi sangat menakutkan. Mereka sehat, mereka ngerasa seperti nggak perlu Tuhan. Cuman hari Minggu aja perlu Tuhan, tapi selebihnya no. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, kegelapan bakalan nakutin. Sebab itu datangnya seperti halilintar. Berantakan tiba-tiba. Kesehatan yang tadinya prima, tiba-tiba jadi rusak. Kekayaan yang tadinya mewah melindungi, tiba-tiba hilang. Orang yang dipercaya, tiba-tiba berkhianat. Pasangan hidup, tiba-tiba ninggalin. Gelap total. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, yang biasa pegang kendali hidupnya seolah-olah seperti dialah kaptennya, kegelapan itu bakalan sangat nakutin. Kapten kapal hidup kita
bukan kita. Kapten kapal hidup kita adalah Allah yang kita kagumi, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita biarkan Allah menjadi kapten dalam hidup kita, maka kegelapan yang harus kita rasakan itu akan membawa kemuliaan bagi Allah. Tuhan Yesus sendiri sebagai anak tunggal Bapa harus merasakan kegelapan. Kegelapan itu mulai dirasakan oleh Tuhan Yesus ketika ia berada di Betania, suatu kota kecil di luar Yerusalem. Waktu itu orang-orang sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Sebelum mereka masuk ke Yerusalem, mereka berhenti di kota yang namanya kota Betania. Kota Betania ini adalah tempat tinggal Lazarus. Nah, di sanalah kegelapan itu mulai melingkupi Yesus. Dia tahu bahwa Betania ini akan menjadi persinggahannya yang terakhir. Dia akan masuk Yerusalem, di mana nanti dia akan disiksa, dia akan mati di sana, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mulai Tuhan Yesus merasakan gelap itu. Dia lihat murid-murid, aduh, murid-murid belum siap untuk ditinggal. Dia lihat orang-orang yang ada di kota Betania, yang pada saat itu nyari dia, kepengen ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka melihat, Tuhan Yesus melihat mereka dengan hati yang hancur. Aduh, ada begitu banyak orang yang belum mengenal kebenaran. Masih banyak begitu orang yang hidup di dalam keakuan, dalam kesombongan, yang seolah-olah dia adalah kapten kapal. Aduh, kegelapan itu mulai menyelimuti Tuhan Yesus. Menghadapi itu semua, kemudian dia berkata begini, sekarang jiwaku terharu, aku sedih. Dan apakah yang akan kukatakan? Dalam kesedihan ini apa yang harus kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Apakah itu yang harus aku katakan? Apakah aku harus berdoa kepada Tuhan? Tuhan, selamatkan aku dari keadaan ini. Apakah itu? Kata Tuhan Yesus. Aku sedih. Dalam kondisi sedih ini apa yang harus kukatakan? Apa yang harus kudoakan? Apa yang harus kusampaikan kepada Bapakku? Tuhan Yesus kemudian berkata begini. Tidak, aku tidak akan berkata seperti itu. Aku tahu aku menghadapi gelap. Tapi aku tidak meminta kepada Bapakku supaya ia mengangkat semua masalah ini. Supaya ia memindahkan aku dari gelap kepada terang. Tidak, kata Tuhan Yesus. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapak Ibu baca dalam Yohanes 12 ayat 27. Tidak. Aku tidak minta supaya segera masalahku diangkat. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa pemegang kendali dalam hidupnya, kapten kapal dalam hidup Tuhan Yesus adalah Allah Bapa sendiri. Dan ia berserah penuh kepada Allah Bapa. Walaupun dia bisa berdoa. Dia bisa minta, Bapa, luputkanlah aku dari masa ini. Bisa, tapi tidak. Tuhan Yesus katakan, tidak. Justru untuk itulah aku datang. Lihat, dia mengalami gelap. Dia bisa minta supaya gelap itu disingkirkan. Tapi Tuhan Yesus tahu persis bahwa pemegang kendali hidupnya, kapten hidupnya adalah Allah Bapa sendiri. Maka dia terus menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Bapa. Dan kemudian sikap itu membawa kemuliaan bagi Bapa. Kita baca lagi lebih lanjutnya. Yohanes 12 ayat 28-nya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Bagaimana nama Tuhan dimuliakan? Lewat gelap yang harus dilewati oleh Tuhan Yesus. Di sanalah nama Tuhan dimuliakan. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena Tuhan Yesus menyerahkan kendali hidupnya, menyerahkan kapten kapal hidupnya kepada Allah Bapa.
Jadi gelap itu, kalau begitu, gelap itu adalah sarana di mana justru melalui gelap kita bisa memuliakan nama Bapa. Seperti tadi saya bilang, gelap itu datangnya macam-macam. Bisa lewat sakit penyakit. Ketika kita mengalami sakit penyakit, kita katakan, Bapa, Engkaulah pemegang kendali hidupku. Engkaulah kapten kapal. Aku tahu aku sakit, Tuhan. Aku tahu sakit ini berat. Aku tahu aku dalam kekurangan segala sesuatu, obat mahal, ini dan itu. Tapi Tuhan, aku serahkan terus hidupku ke dalam tangan-Mu. Walaupun aku sakit, aku tetap mau melayani Engkau. Aku tetap merindukan supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Itu keren. Itu keren. Sakit penyakit adalah gelap. Kekurangan dalam ekonomi adalah gelap. Ditipu orang juga adalah kegelapan. Tapi di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, kita sadar bahwa Tuhan Allah lah kapten kapal hidup kita. Maka kita katakan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Di situ nama Tuhan dimuliakan. Nah bagian kita terus bersikap benar, bersikap baik kepada orang lain. Itu luar biasa loh. Bayangin, waktu kita lagi ngalamin masalah, waktu begitu banyak himpitan, tapi kita tetap senyum, kita tetap bersikap baik, tetap ngelayanin orang lain, tetap ngasih contoh yang hebat. Orang akan bilang gini, wow, keren banget loh. Nah di situ nama Tuhan dimuliakan. Jadi gelap adalah kesempatan supaya nama Tuhan dimuliakan. Walaupun gelap menyelimuti, Allah mengurung kita dengan kasih-Nya. Dikatakan begini dalam Mazmur, ya, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Gelap udah pastilah, setiap kita yang hidup di bumi ini pasti akan ngerasain. Tapi Tuhan katakan, Allah mengurung kita dengan kasih-Nya. Di situ ada lagu yang keren banget. Ini lagu favorit saya juga. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat. Iya kan? Nyanyinya enak. Tapi Tuhan bilang, waktu kamu nyanyi lagu itu sayang, siap-siap lo ya. Kamu bisa aku bawa ke dalam gelap. Karena kita udah dengar firman Tuhan hari ini, apa yang kita katakan? Bapa, walaupun aku takut bahwa Tuhan akan membawa aku ke dalam kegelapan, tapi aku percaya tangan-Mu yang kuat selalu melindungi aku. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau menggendongku dan Engkau ingin menyelamatkan aku. Aku takut, tapi aku percayakan hidupku ke dalam tangan-Mu. Pelihara aku Bapa. Oh itu keren aja kayak gitu ya. Jadi gelap itu pasti datang, tapi tenang aja. Nggak usah khawatir, Dia jagain. Nah berikutnya, saya mau katakan begini. In the dark, we get trained. Di dalam kegelapan, kita berlatih. Anak kecil yang selalu hidup dalam kurungan yang steril, nggak akan pernah kuat ngadepin dunia yang sangat tidak steril. Waktu anak saya kecil, baru lahir nih si Abang, anak saya pertama. Umur mungkin waktu itu baru 2 minggu atau 3 minggu gitu. Kita bebet pakai bedong, bawa kereta, bawa susternya, udah bawa-bawa ke mall. Bapak mama saya bilang gini, Rul, ini anak masih kecil Rul. Kok kamu udah bawa? Belum vaksin, belum apa-apa kamu udah bawa. Kita bilang, Pap, udahlah, bawa aja. Kalau sakit ya sakit lah. Nanti lewat sakitnya itu justru nanti dia ngelewat bisa antibodinya keluar. Bapak bilang kamu keterlaluan deh. Tapi kita bawa. Dan bener, malamnya dia pilek. Aduh, sedih juga kita. Dia pilek. Tapi
Nggak apa-apa tuh. Sampai sekarang dia jadi gede. Gede sih abang, hampir setinggi saya deh. In the dark, we get rain. Anak kecil yang selalu dijagain, dimasukin ke ruangan yang steril, nggak akan bisa bertahan ngelewatin dunia yang gelap ini. Paulus juga sempet loh ngerasain kegelapan yang luar biasa. Dia ada duri dalam dagingnya. Dan kemudian duri dalam daging ini sempat diminta oleh Paulus untuk diangkat. Iya kali. Kalau duri dalam daging itu kita gambarin sebagai suatu kegelapan. Siapa sih yang mau ngerasain kegelapan yang gak ada habis-habisnya? Maka walaupun orang sekelas Rasul Paulus, kelas Rasul Paulus loh ya, kemudian dia juga sempat minta supaya kegelapan ini tolong diangkatlah Tuhan. Duri dalam daging itu diangkatlah Tuhan. Tapi lihat apa jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan ternyata konsisten dengan apa yang saya bilang tadi di depan. Bahwa memang kegelapan harus dirasain sama orang. Tuhan gak akan ngeluputin, anaknya aja dibiarin dalam gelap kok. Paulus sama, Tuhan adil, dia bikin yang sama. Kemudian dikatakan oleh Allah kepada Paulus untuk menjawab doa Paulus. Minta duri dalam daging diangkat. Ini jawaban Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Justru karena persoalan itu gak diangkat dari Paulus, Paulus jadi kuat. Paulus jadi terlatih untuk menanggung persoalannya. In the dark, we get trained. Tentara gak jadi tentara kalau gak dibiarin sama pelatihnya untuk ngadepin persoalan. Masuk ke rawa-rawa, digigit nyamuk, itu semua darkness. Tapi lewat pendidikan yang seperti itu, sekarang mereka bisa dikirim ke Poso. Sana kamu pergi ke Poso. Kamu kejar tuh gerombolan-gerombolan teroris. Berangkat mereka ke sana. Lo tahu nggak kondisinya di sana seperti apa? Saya punya teman anggota Brimob. Dia cerita, ya ampun itu ya tanjakan tuh bisa tanjakan curam gitu. Dan tajam, batu-batunya batu-batu tajam, hutannya lebat. Musuh bisa di atas ngeliatin mereka. Susahnya luar biasa medan yang tempat teroris-teroris itu pada tinggal. Susah banget medannya. Tapi karena mereka udah kebiasa latihan in the dark, dalam kesulitan, mereka nggak nangis dalam kesulitan. Mereka berani ngadepin kesulitan. Maju mereka ngejar teroris-teroris itu. Itulah makanya kepada Paulus, Tuhan Allah nggak angkat itu duri dalam dagingnya. Dibiarin, cukup. Kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lewat latihan yang harus dilewatin oleh Paulus. Kemudian Paulus bisa berkata begini. Apakah mereka orang Ibrani? Ini Paulus yang udah dilatih nih. Minta duri dalam daging diangkat, tapi nggak diangkat. Paulus bisa berkata begini, apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata, seperti orang gila. Aku lebih lagi, kata Paulus. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara. In the dark, we get rain. Dia lebih sering berjerih lelah katanya. Lebih sering dalam penjara. See? Didera di luar batas. In the dark, we get rain. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Semua kesulitan yang dihadapi oleh Paulus. Itu saya gambarkan dalam pemberitaan hari ini sebagai kegelapan. Semua kegelapan yang dihadapi oleh Paulus menjadi sarana latihannya.
Sehingga pada akhirnya Paulus menjadi salah satu rasul paling berpengaruh dalam kekristenan sampai hari ini. Pada akhirnya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mau mengingatkan lagi apa yang pernah saya sampaikan di waktu yang terdahulu. Flip it. Balik cara berpikir. Flip it. Balik cara berpikir. Tahun 2021, persoalan belum jelas nih. Apakah 2021 ini akan terang benderang? Ataukah 2021 ini justru akan mengulang kegelapan? Jangan-jangan kegelapan di 2021 ini lebih parah lagi. Karena resesi lebih jelas. Kondisi lebih nggak karu-karuan. Jangan-jangan. What do we do? Flip it. Balik cara berpikirnya. Bagaimana caranya? Daripada larut dalam ketakutan. Ingat ya, ketakutan, kegelapan itu bisa bikin kita jadi makin larut di dalam ketakutan. Tiap kali kita makin larut, rasanya kita makin ciut, makin takut, dan makin takut. Daripada kita larut dalam ketakutan, pikirkan bahwa justru kegelapan membuat kita mengagumi terang. Kalau kita nggak kenal kegelapan, kita nggak bisa menghargai terang. Jadi gelap memang diizinkan oleh Tuhan supaya kita bisa hanya berharap kepadanya, supaya kita bisa menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Flip it. Daripada larut dalam ketakutan, pikirkan bahwa justru kegelapan membuat kita mengagumi terang. Daripada larut dalam ketidakpastian, kita tahu bahwa Ia sedang membawa kita kepada terangnya yang menyelamatkan. Memang nggak pasti. Ketidakpastian bisa bikin kita jadi kanker, bikin kita jadi nggak karu-karuan, stres, rambut botak. Tapi rambut saya botak bukan karena stres. Daripada larut dalam ketidakpastian, kita tahu bahwa Ia sedang membawa kita kepada terangnya yang menyelamatkan. Daripada menjadi lemah dalam kegelapan, berlatihlah supaya kita kuat dalam menghadapi semua kesulitan. Amin. Kita tunduk kepala. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu. Ajar kami supaya kami boleh mampu merubah perspektif berpikir kami. Tidak sekedar larut dalam ketakutan, tidak sekedar larut dalam ketidakpastian, tidak sekedar larut di dalam rasa lemah tanpa pertolongan, tapi menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu karena kami tangguh dalam menghadapi segala masalah. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.